Kematian adalah suatu keniscayaan bagi yang bernyawa, khususnya manusia. Kematian adalah proses yang sangat mengerikan. Kematian adalah akhir dari kehidupan dunia yang amat singkat, dan awal dari kehidupan selanjutnya. Tidak satupun makhluk yang mampu untuk menghindari kematian, bahkan nabi dan malaikat tidak luput dari maut. Cara malakul maut dalam mencabut ruh pada manusia berbeda-beda, tergantung dari baik buruknya amalan orang tersebut. Jika ia adalah orang yang durhaka kepada Allah, maka malakul maut akan mencabutnya dengan keras. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Anfal ayat 50, kalau sekiranya kamu dapat melihat malaikat-malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir seraya memukul muka dan belakang mereka serta berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar, niscaya kamu akan merasa sangat ngeri. Walaupun demikian, proses terpisahnya ruh dengan jasad tetaplah menyakitkan. Hal ini pernah digambarkan Rasulullah dalam sebuah hadis. Sakitnya sakaratul maut itu, seperti 300 kali sakitnya tusukan pedang. Auza'i berkata, telah sampai berita padaku, bahwasanya seorang mayat akan tetap merasakan sakitnya kematian sebelum dia dibangkitkan dari kubur. Sadat bin Aus mengatakan, kematian merupakan peristiwa yang paling menyakitkan di antara dunia dan akhirat bagi orang yang beriman. Ia lebih sakit daripada digergaji dengan gergaji besi, dipangkas dengan gunting, ataupun diaduk dalam air yang mendidih. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah tentang kematian tiba-tiba. Beliau menjawab, datangnya kematian secara tiba-tiba sebagai orang yang beriman merasakan keistimewaan tersendiri, sedangkan bagi orang yang durhaka merupakan kerugian yang sangat besar. Sakitnya sakaratul maut juga dapat kita lihat dari kisah Nabi Idris alaihissalam. Saat itu Nabi Idris dikunjungi oleh malaikat Israel dalam wujud manusia. Nabi Idris tidak mengetahui perihal tamunya tersebut, sampai malaikat Israel sendiri yang menyampaikan identitas sebenarnya kepada Nabi Idris. Seketika itu pula seluruh tubuh Nabi Idris bergetar dan pucat, seraya bertanya, apakah maksud kedatanganmu hendak mencabut nyawaku wahai malaikat Allah? Tidak, wahai Nabiullah, aku sekedar berziarah kepadamu, jawab malaikat Israel. Momen pertemuan tersebut dimanfaatkan oleh Nabi Idris untuk mengetahui tentang sakitnya kematian, maka ia meminta kepada malaikat Israel untuk dicabut nyawanya dan meminta kepada Allah agar dihidupkan kembali, dengan tujuan agar rasa takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala kian bertambah dan akan lebih giat lagi dalam beribadah. Maka dengan izin Allah, malaikat Israel mencabut nyawa Nabi Idris dan dengan izin Allah maka ia dihidupkan kembali. Kemudian malaikat Israel bertanya kepada Nabi Idris perihal proses kematian tersebut. Bagaimanakah rasa kematian itu wahai sahabatku? Nabi Idris kemudian menjawab, rasanya seperti 1000 kali lebih sakit dari binatang yang dikuliti hidup-hidup. Kemudian malaikat Israel berkata pada Nabi Idris, padahal itu adalah caraku yang paling lemah lembut dalam mencabut nyawa seseorang, dan itu baru kulakukan padamu saja wahai sahabatku. Dari kisah ini telah menggambarkan kepada kita tentang bagaimana sakit dan pedihnya maut itu, dengan cara lembut pun maka akan tetap mengerikan sakitnya. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kematian yang paling ringan ibarat sebatang pohon penuh duri yang menancap di selembar kain sutera. Apakah batang pohon duri itu dapat diambil tanpa membawa serta bagian kain sutera yang tersobek? Dalam sebuah atsar atau pendapat para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ka'b al-Ahbar berpendapat, sakaratul maut ibarat sebatang pohon berduri yang dimasukkan ke dalam perut seseorang. Lalu, seorang lelaki menariknya dengan sekuat-kuatnya sehingga ranting itu pun membawa semua bagian tubuh yang menyangkut padanya dan meninggalkan yang tersisa. Imam Ghazali juga mengutip suatu riwayat, ketika sekelompok Bani Israel yang sedang melewati sebuah pekuburan berdoa pada Allah subhanahu wa ta'ala, agar ia menghidupkan satu mayat dari pekuburan itu, sehingga mereka bisa mengetahui gambaran sakaratul maut. Dengan izin Allah melalui suatu cara tiba-tiba mereka dihadapkan pada seorang pria yang muncul dari salah satu kuburan. Wahai manusia, kata pria tersebut, apa yang kalian kehendaki dariku? 50 tahun yang lalu aku mengalami kematian, namun hingga kini rasa perih bekas sakaratul maut itu belum juga hilang dariku.
Proses sakaratul maut bisa memakan waktu yang berbeda untuk setiap orang, dan tidak dapat dihitung dalam ukuran detik seperti hitungan waktu dunia ketika kita menyaksikan detik-detik terakhir kematian seseorang. Rasa sakit sakaratul maut dialami setiap manusia, dengan berbagai macam tingkat rasa sakit. Ini tidak terkait dengan tingkat keimanan atau kezaliman seseorang selama ia hidup. Sebuah riwayat bahkan mengatakan bahwa rasa sakit sakaratul maut merupakan suatu proses pengurangan kadar siksaan akhirat kita kelak. Demikianlah rencana Allah. Imam Ghazali mengutip sebuah riwayat yang menceritakan tentang keinginan Ibrahim alaihissalam untuk melihat wajah malaikat maut ketika mencabut nyawa orang zalim. Allah subhanahu wa ta'ala pun memperlihatkan gambaran rupa malaikat maut sebagai seorang pria besar berkulit legam, rambut berdiri, berbau busuk, memiliki dua mata, satu di depan satu di belakang, mengenakan pakaian serba hitam, sangat menakutkan, dari mulutnya keluar jilatan api. Ketika melihatnya Ibrahim alaihissalam pun pingsan tak sadarkan diri. Setelah sadar, Nabi Ibrahim alaihissalam pun berkata bahwa dengan memandang wajah malaikatul maut, rasanya sudah cukup bagi seorang pelaku kejahatan untuk menerima ganjaran hukuman kejahatannya, padahal hukuman akhirat Allah jauh lebih dahsyat dari itu. Kisah ini menggambarkan bahwa melihat wajah malaikat maut saja sudah menakutkan, apalagi ketika sang malaikat mulai menyentuh tubuh kita, menarik paksa ruh dari tubuh kita, kemudian mulai menghentak-hentak tubuh kita agar ruh, yang masih cinta dunia dan enggan meninggalkan dunia, lepas dari tubuh kita, ibarat melepas akar serabut-serabut baja yang tertanam sangat dalam di tanah yang terbuat dari timah keras. Itulah wajah malaikat maut yang akan mendatangi kita kelak dan memisahkan ruh dari tubuh kita. Itulah wajah yang seandainya kita melihatnya dalam mimpi sekalipun maka kita tidak akan pernah lagi bisa tertawa dan merasakan kegembiraan sepanjang sisa hidup kita. Tentang dahsyatnya sakaratul maut orang-orang yang zalim, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 93. Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan-tekanan sakratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya, sambil berkata keluarkanlah nyawamu. Di hari ini kamu dibalas dengan siksaan yang sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Dan dalam surah An-Nahl ayat 28-29, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, yaitu orang-orang yang dimatikan oleh para malaikat dalam keadaan berbuat lalim kepada diri mereka sendiri, lalu mereka menyerah diri sambil berkata kami sekali-kali tidak mengerjakan sesuatu kejahatan pun. Malaikat menjawab ada, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang telah kamu kerjakan. Maka masukilah pintu-pintu neraka jahanam, kamu kekal di dalamnya. Maka amat buruklah tempat orang-orang yang menyombongkan diri itu. Di akhir sakaratul maut, seorang manusia akan diperlihatkan padanya wajah dua malaikat pencatat amal. Kepada orang zalim, si malaikat akan berkata, semoga Allah tidak memberimu balasan yang baik, engkaulah yang membuat kami terpaksa hadir ke tengah-tengah perbuatan kejimu, dan membuat kami hadir menyaksikan perbuatan burukmu, memaksa kami mendengar ucapan-ucapan burukmu. Semoga Allah tidak memberimu balasan yang baik. Ketika itulah orang yang sekarat itu menatap lesu ke arah kedua malaikat itu. Ketika sakaratul maut hampir selesai, di mana tenaga mereka telah hilang dan ruh mulai merayap keluar dari jasad mereka, maka tibalah saatnya malaikatul maut mengabarkan padanya rumahnya kelak di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tak seorang pun di antara kalian yang akan meninggalkan dunia ini kecuali telah diberikan tempat kembalinya dan diperlihatkan padanya tempatnya di surga atau di neraka. Imam Ghazali berpendapat, rasa sakit yang dirasakan selama sakaratul maut menghujam jiwa dan menyebar ke seluruh anggota tubuh sehingga bagian orang yang sedang sekarat merasakan dirinya ditarik-tarik dan dicerabut dari setiap urat nadi, urat saraf, persendian, dari setiap akar rambut dan kulit kepala hingga kaki. Begitu dahsyatnya maut ini, kita hanya tinggal mempersiapkan diri untuk menyambutnya, dan semoga kita semua termasuk yang diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah.